Minta, kamu yang pengen, yang senangnya kamu apa sih? Minta sama saya, kata Allah. Ini kira-kira kita bakal minta apa tuh? Bingung, mikir dulu. Karena satu doang nih langsung dikabul. Tuh kita tuh dikasih nikmat aja bingung, mikir dulu. Nabi Muhammad sama Allah disuruh minta, yang kau senang ya Rasulullah, langsung minta kepadaku. Pokoknya yang membuat kamu senang apa? Minta, kata Allah. Nabi nggak mikir panjang. Nabi langsung berkata kepada Allah, "Idzan la arda fawahidun min ummati finnar." Ya Allah, kalau begitu yang membuat saya senang nih Allah, saya nggak mau satupun dari umat saya ada di neraka. Saya pengen semuanya umat saya nih tanpa terkecuali ada di dalam surgamu ya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam. Amin ya Rabbal. Ya Allah, bagaimana nggak baiknya Nabi Muhammad hadirin. Nabi katakan di dalam hadisnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupnya saya, nih kata Nabi di masa hidupnya beliau, itu baik buat kalian. Kata sahabat, iya hidupnya Nabi buat kita baik, jelas ngasih ilmu, ngajarin kita ilmu, ya ngingetin kita kepada kebaikan. Karena Nabi bilang, wa mamati khairul lakum. Dan matiku juga, aku meninggal dunia nih kata Nabi, itu juga baik untuk kalian. Sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, maksudnya apa ketika engkau meninggal dunia itu juga baik buat kita? Bukannya itu suatu kerugian ya Rasulullah? Bayangkan tuh ditinggal sama Rasulullah, rugi. Jauh akhirnya dengan Rasulullah. Tapi kata Nabi, ngasih kabar gembira nih buat kita. Para sahabat pada waktu itu dengar langsung, dan kabar itu turun temurun disampaikan oleh ulama. Nih Nabi bilang nih, hidupnya Nabi baik buat kita, meninggalnya Nabi jangan khawatir, baik juga untuk kita. Jadi jangan putus asa, jangan pakai ngomong begini, saya emang lahir di zaman Nabi, bingung zaman sekarang mah. Ya kan hadirin, banyak ngedumel, akhirnya apa? Naudzubillah, iman kita mulai terkikis. Kita mau jadi umatnya Nabi Muhammad, jadi sahabat Nabi. Ini kira-kira kita kuat nggak hidup di zaman sahabat? Jangan-jangan ikut Abu Jahal lagi. Imannya sahabat luar biasa ya kita. Ya, makanya kita bersyukur sama Allah. Mungkin andai kata kita hidup di zaman Nabi masih hidup, takutnya iman kita nggak kuat. Naudzubillah, ikut sama musuhnya Nabi. Makanya kita dikasih hidup di akhir zaman, Masya Allah, sayang Allah sama kita. Tapi lebih dari itu ternyata, walaupun kita belum pernah melihat Nabi, walaupun kita belum pernah sezaman sama Nabi, Allah kasih di hati kita kecintaan sama Nabi. Alhamdulillah. Itu akhirnya kata Nabi Muhammad nih, hidupku baik untuk kalian, meninggalku baik untuk kalian. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau meninggalmu itu baik untuk kami, maksudnya apa? Akhirnya kata Rasulullah, amal perbuatan kalian wahai umatku itu sebelum distorin ke Allah, distorin ke saya. Saya minta sama Allah, sebagai saya ini Nabi, pemimpin kalian wahai umat, saya pengen tahu bagaimana amal-amal kalian, apalagi setelah saya nggak ada di dunia ini. Nabi di alam barzahnya yang mulia, Masya Allah. Shallu ala Muhammad. Itu sebelum amal-amal kita dilaporin secara khusus, walaupun Allah nggak perlu dilaporin, udah tahu amalnya gitu bagaimana. Cuman istilahnya ya ada prosedur lah begitu. Adapun hakikatnya sebelum di story ya Allah maha tahu. Nabi Muhammad minta izin sama Allah, ya Allah saya pengen tahu nih laporan. Jadi kalau bahasa kitanya orang tua pengen tahu rapotnya anak. Di bapaknya datang ke sekolah tuh, pembagian rapot. Itu kan pengennya orang tua, wah anak nilainya minimal 70, 80, diseneng banget gitu ya. Apalagi 90 tuh. Mudah-mudahan anak-anak kita pada bener dan pinter. Harus bener ya, jangan pinter doang. Harus bener dan pinter. Kalau pinter doang nanti keblinger. Jadi misal orang tua tuh ngelihat rapot anaknya, cakep banget nih, 80, 85. Seneng gak kira-kira? Seneng, anaknya berarti rajin, sekolahnya pintar, cerdas, Masya Allah. Tapi kalau yang kita lihat, ya Allah 50, ya Allah 30. Jadi selaku orang tua kira-kira sedih apa kagak tuh? Sedih, ya Allah, ini anak saya ngapa ini, gaulnya sama siapa ini? Akhirnya apa? Khawatir kita sama anak, kita nasihatin, ya bagus kita nasihatin, kita warah. Ada orang tua melihat rapot anaknya merah, dimarah-marahin, bahkan naudzubillah dipukulin. Ini kan jadi salah juga ya. Ini bayangin, ini Nabi nih
amal perbuatan kita. Makanya di dalam Maulid Simtuturol bilang Nabi ini hadirin Al-Abul Akbar. Nabi ini bapak kita. Nabi ini bapak kita, ayah besar kita. Sebelum orang tua biologis kita, ini Nabi ini orang tua kita. Secara umum orang tua besarnya kita. Nabi ngelihat amal perbuatan kita, maka dikatakan oleh Nabi, kalau yang saya lihat amal perbuatan kalian bagus, saya bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Saya senang nih ngelihat amal-amal, Masya Allah, jamaahnya hadir muludahan. Alhamdulillah hadir pengajian, sholat 5 waktu nggak ditinggal, walaupun kadang jamaah, walaupun kagak. Alhamdulillah udah sholat 5 waktu, alhamdulillah. Bila ditingkatkan lagi, sebagian ada yang berjamaah, Masya Allah, yang puasa di bulan Ramadan, yang rajin sedekahnya, yang sering nulungin orangnya. Nabi paham, Nabi tahu, Nabi senang. Tapi kebalikannya hadirin, ketika Nabi melihat nih amal-amalannya kita ternyata banyak buruknya, ya Allah, ini kata Nabi, si fulan jadi jarang sholat, si fulan datang bulan Ramadan padahal sehat, padahal nggak punya kerjaan berat, nggak puasa. Ini Nabi kira-kira ngelihat amal perbuatan umatnya model begitu gimana tuh? Sedih apa kagak kira-kira? Sedih. Tapi sedihnya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ini umat saya ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Mereka umat akhir zaman, mereka imannya lemah ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Tuh, ya Allah, kita coba merenung sedikit. Ada nggak orang yang sampai sebegitunya itu amal kita? Padahal Nabi, kalau kita nih sekarang, Nabi itu secara jasad belum pernah ketemu kita. Kalau sahabat mah ya jelas ketemu Nabi, didoain Nabi pantas. Karena ketemu sama akrab sama Nabi, tiap hari ketemu Nabi. Lah kita jauh zaman kita sama Nabi. Kita belum pernah ngumpul bareng sama Nabi, tapi Nabi sayang banget sama kita. Ini sering nih kita dengar daripada guru-guru kita. Ada satu riwayat Nabi lagi ngajak ngobrol sama para sahabatnya. Wahai para sahabat, saya pengen nanya ini. Tahu nggak? Kalian tahu nggak? Ada makhluknya Allah, imannya itu sangat menakjubkan, dan saya seneng banget sama mereka. Tahu nggak siapa mereka? Nanya tuh sama sahabat. Atau sahabat nih berusaha nebak-nebak lah begitu. Ini bukan lagi pengajian, lagi ngeriung aja lah bahasa kita sama Nabi. Bayangin tuh hadirin, kita ngeriung sama Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jangan dikira Nabi itu diem begitu ya. Nabi rahat. Nabi sopan basa-basi. Kalau bahasa orang kitanya ya, tegur sapa, tanya, bagaimana nih guyonannya ada. Nabi Masya Allah. Jadi jangan dikira Nabi itu khusyuk begitu, istilahnya nggak ngajak bercanda, nggak ngajak ngobrol. Enggak, Nabi ngajak ngobrol. Nabi membaur dengan siapapun. Sehingga ditanya tuh sahabat, kalian tahu nggak ada makhluknya Allah itu imannya sangat menakjubkan. Saya senang banget tuh sama makhluk Allah yang model begitu katanya. Siapa kira-kira? Kalian tahu nggak katanya? Nah, ini sahabat berusaha menjawab, ya Rasulullah, malaikat, kata para sahabat. Kata Rasulullah, ya malaikat nggak aneh lah, malaikat ini diciptakan sama Allah, nggak memiliki dosa. Malaikat ini nurut sama perintah Allah, udah jelas malaikat beriman banget sama Allah. Akhirnya coba tebak lagi, siapa ayo, siapa yang mau nebak? Kata Rasulullah. Akhirnya kata para sahabat, ada yang bilang para nabi dan rasul ya Rasulullah. Ya, nabi dan rasul nggak aneh, mereka diturunkan wahyu kepada mereka oleh Allah. Nggak aneh kalau mereka beriman kepada Allah, karena mereka dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sahabat mikir lagi, ya agak kepedean lah kalau bahasa kita. Jangan kita nih. Sahabat pada waktu itu udah ngomong gitu, ya Rasulullah, apakah kita nih sahabatmu yang kau maksudkan tadi, yang imannya menakjubkan, yang kau sangat sayang itu? Wahai para sahabatku, kalian itu sezaman denganku, duduk bersamaku, melihat wajahku, berbicara denganku, tiap hari mendengarkan nasihatku. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah, aneh. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah, ya aneh. Iman kalian Masya Allah, tapi yang aku maksud bukan kalian, bukan malaikat, bukan para nabi. Diam dari sahabat, gak bisa ngomong lagi.
Akhirnya kata Nabi Muhammad bilang apa? Yang aku katakan tadi di awal, makhluknya Allah, berimannya, imannya sangat menakjubkan, dan aku sangat rindu, sangat sayang kepada mereka. Siapa? Mereka yang datang setelah kita, kata Nabi. Mereka belum pernah melihat wajahku, tapi mereka merindukanku. Ini kita datang ke sini kan insya Allah dalam rangka kita ini rindu sama Nabi Muhammad, pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Dunia ya Allah banyak kesumpekan, dunia banyak masalah, dunia banyak konflik, dunia banyak fitnah sekarang di mana-mana. Yang kita inginkan ya Allah, pengen kita nih sejenak tenang dengan cara mengingat keagungan baginda Nabi besar Muhammad. Kata Rasulullah tuh, mereka umat akhir zaman, mereka belum pernah duduk bersamaku, tapi mereka beriman kepadaku. Ada di sini orang pernah duduk sama Nabi? Sahabat dong ya. Nggak ada. Tapi kenapa? Kita ini dibanggakan oleh Nabi, dirindukan oleh Nabi. Kita beriman sama Nabi, padahal belum pernah lihat, makanya mahal ini keimanan ini hadirin. Dan jangan sampai goyah dengan ada ucapan-ucapan yang aneh di kanan kiri kita. Aneh, kamu kan belum pernah melihat Nabi, kok bisa beriman? Ah, ini setan. Hati-hati tuh dengan omongan seperti itu. Alhamdulillah guru-guru kita, guru-gurunya lagi, orang-orang tua kita terdahulu ngajarin nih kita selaku anaknya, biar cinta sama Nabi, biar muliain Nabi, biar rindu sama Nabi, ikutin ajaran Nabi. Itu omongan orang dulu meresep sampai hatinya kita. Ini kan mungkin secara akal ya kita belum pernah melihat Nabi, tapi kok Masya Allah ucapan mereka orang dulu, nasihat mereka para ulama, para kiai masuk ke dalam hati kita selaku orang awam. Lah kok langsung cinta ya sama Nabi Muhammad, lah kok langsung rindu kepada Nabi Muhammad. Maka yang mudah-mudahan ya kerinduan dan kecintaan ini bertahan sampai nanti kelak kita bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, ya. Ini terakhir. Saya bahas sedikit fisik tentang Nabi Muhammad, biar kita makin rindu, makin penasaran, pengen berjumpa, melihat wajah Nabi besar Muhammad. Lebih dari itu kita pengen cium tangannya Nabi Muhammad yang mulia. Lebih dari itu kita pengen memeluk badan Nabi Muhammad yang mulia. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu hadirin disebutkan Hasan bin Sabit. Itu seorang penyair di zamannya. Ini Hasan bin Sabit ini apa namanya kalau bahasa sekarangnya, doyan bikin lagu, seneng bikin syair-syair. Syair buat muji orang atau kebalikannya, syair untuk apa? Menghina orang. Orang Arab dulu begitu katanya. Kalau seneng sama orang dipuji pakai syair. Kalau kayak kita kayak selawatan, puji-pujian. Kalau kesel sama orang jahiliyah dulu nih, itu dibikin syair buat menghina orang tersebut. Atau bahasa sekarang mungkin kayak pantun begitu, ledek-ledekan. Itu orang Arab jahiliyah begitu tuh kebiasaannya. Nah ini datang nih Abu Jahal. Abu Jahal ini kesel sama Nabi. Bayangin hadirin, Nabi Muhammad ini orang baik. Dari kecil nggak pernah bohong, orangnya jujur, amanah, patonah. Nggak pernah kali berbuat yang jelek, itu nggak pernah. Abu Jahal ini paham Nabi Muhammad orang baik. Makanya kata ulama,